Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Nah, hari ini kita membahas tentang memahami keluarga sebagai perjanjian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Saudaraku, dalam Firman Sebelum Bobo hari ini, biarlah kita mengerti bagaimana kita dapat memahami pernikahan sebagai perjanjian yang kekal. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini buat saya adalah hari yang sangat spesial, dan saya percaya juga buat saudara-saudara sekalian adalah hari yang sangat spesial, karena saya sedang ada di Mount of Olive atau di Bukit Zaitun, dan persisnya saya sedang ada di depan gereja Yesus Menangis. Kenapa gereja ini disebut gereja Yesus Menangis? Karena dari tempat inilah Yesus melihat kota Yerusalem dan menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi dan melemparinya dengan batu. Dan di belakang saya persis adalah gambaran kota Yerusalem yang sangat luar biasa. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan langsung dari tanah perjanjian buat setiap saudara. Karena saya percaya setiap masalah, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti untuk kebaikan kita. Mungkin sebagian berkata, wah, saya tidak bersama dengan gembala saya secara fisik, betul. Tetapi bukankah yang paling penting adalah Yesus bersama-sama dengan kita secara khusus. Dan yang paling penting lagi, firman Tuhan kita terima. Karena Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya setiap kali kita menerima firman, pasti sesuatu yang baik dan luar biasa akan terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin, amin, ya haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di hari yang luar biasa ini kita mulai masuk pada serial khotbah yang baru, karena kita sudah selesai dengan serial khotbah kita yang 33 kebenaran tentang visi. Dan yang menariknya, kita masuk pada serial khotbah yang baru, dan serial khotbah kita yang baru membahas tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Sehingga
Sehingga 33 minggu ke depan, ya kan, sebagiannya dari tanah perjanjian saya menyampaikan firman Tuhan ini. Setiap minggu saya akan membagikan satu kunci buat setiap saudara, sehingga keluarga kita bahagia. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga, di dalamnya ada ayah, ada ibu, ada mertua, ada orang tua, ada anak, ada remaja. Sehingga saudara nggak bisa bilang bahwa, wah, kalau gitu saya untuk sementara ini 33 minggu nggak usah datang ke gereja deh, habis saya belum menikah, saya jomblo. Jomblo kan biasanya macam-macam. Saudara-saudara jomblo suka bilang begini, orang jomblo nulis statusnya gini, bahagia tidak selamanya uang. Ya, orang jomblo tuh yang jomblo bilang amin, 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 ya kan. Jomblo selalu bilang gini, bahagia tidak selamanya uang. Bahagia juga berarti melihat mantan yang pernah menyakiti kita masuk got bersama dengan pasangannya, itu pun bahagia. Wah, jahat lu, ya kan? Wah, jahat lu, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam tuh yang masih ketawa pasti jomblo. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu kita bicara tentang keluarga, kita harus melihat seluruh kelengkapan keluarga. Nah, selama 33 minggu saya janji buat setiap saudara, apakah saudara remaja, apakah saudara anak-anak, apakah saudara suami, istri, orang tua, mertua, janda, duda, siapapun saudara, bagian firman Tuhan selalu akan memberkati kita. Haleluya. Buka bersama saya sekarang dalam Alkitab, karena hari ini kita mau bahas tentang memahami pernikahan sebagai perjanjian. Itu dulu, the very basic of building up a family, yaitu membangun keluarga. Yang utama kita harus tahu dulu apa dasar utama membangun keluarga, yaitu memahami pernikahan atau membangun keluarga sebagai perjanjian. Nah, buka Alkitab kita dalam 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, dikatakan, bukankah seperti itu, perhatikan baik ya, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud ada kelemahan, yes. Daud ada kekurangan, yap, ya kan? Tetapi Daud menyadari betul, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia menegakkan bagiku satu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukanlah Dia yang menumbuhkannya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud menyadari betul ada kekurangan dalam hidupnya, tetapi Daud menyadari betul bagaimana keluarga sebetulnya adalah bagian dari perjanjian. Nah, persoalannya saya perhatikan, salah satu ancaman terbesar di dalam keluarga modern hari-hari ini adalah ketidakmengertian. Nah, perhatikan kata ini, sama-sama bilang sama saya, ketidakmengertian. Nah, walaupun saya nggak bersama, tapi saya percaya bisa lebih mantap. Sama-sama bilang sama saya, ketidakmengertian. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu ancaman terbesar dalam keluarga modern hari-hari ini adalah ketidakmengertian dasar-dasar berkeluarga. Sehingga kalau saya perhatikan, dasar berkeluarga hari-hari sangat lemah. Ya kan? Banyak orang bilang, ya saya suka dia suka saya, udah, kita jalan aja. Nah, dalam gambaran saya, makanya saya bahas ada 3. Yang pertama, banyak orang menganggap keluarga sebagai recreation center atau pusat hiburan belaka, amusement center, ya kan? Pusat kesukaan, pusat kesenangan biasa aja. Maksudnya apa, pendeta? Saya catat di sini. Kalau saya anggap perlu, saya masuk. Iya dong, orang kan ke recreation center kan nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan. Pokoknya kalau saya rasa, saya lagi bete nih, saya lagi pengen rekreasi nih, udah saya masuk gitu. Jadi istilahnya gini, kalau saya anggap perlu, saya masuk. Tapi kalau saya merasa sudah tidak ada lagi yang indah dan menarik, saya keluar. Iya dong, kita pergi ke Dufan misalnya, kita lihat semuanya gitu ya, kita lihat segala-galanya, terus kita lihat, semua udah saya jalanin, udah kita pulang. Atau, saya udah capek, saya pulang gitu. Nah, ada banyak orang pikir memasuki keluarga seperti itu. Makanya dari masa pacaran juga dia udah anggap gitu, ya udah kita udah cukup lama nih pacaran, ya udah deh kita nikah aja gitu, karena dianggap recreation center gitu. Makanya setiap orang yang udah umur 30-an lah gitu, 27, 28, 29, apalagi udah 30-an, udah panik banget. Tuhan, ya Tuhan tolong, ya kan? Kalau Tuhan tolong masih nggak denger, Tuhan colong. Tuhan siapa yang dicolong-colong gitu, ya kan? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, intinya setiap orang di usia tertentu pengen banget masuk gitu, karena dianggap recreation center. Kalau saya nggak perlu, ya saya masuk gitu. Ya saya udah umur 32 nih sekarang. Jadi ada banyak orang menikah bukan karena ngerti pernikahan, tapi ada banyak orang menikah karena apa? Udah malu. Pendeta terlalu belak-belakan nih, apalagi mentang-mentang di tanah perjanjian, jadi terlalu belak-belakan nih gitu. Saya ulangi sekali lagi, ada banyak orang menikahnya karena dia pikir saya udah malu
Kita udah pacaran 7 tahun, masa mau diapain? Kita udah pacaran 3 tahun, masa nggak nikah-nikah sih? Sebagian berkata, ya ampun saya udah putus 12 kali, sekalinya dapat udah deh langsung deh nikah deh gitu. Iya kan? Ketemu orang langsung bilang, mau nggak kita nikah gitu. Kenapa? Karena dianggap kalau saya anggap perlu, saya masuk. Nah, kalau saya sudah merasa tidak ada lagi yang indah, tidak lagi yang menarik, ya udah saya keluar gitu. Ya udah, rumah tangga kita udah saling menyakiti, pendeta. Rumah tangga kita udah bete-betean, pendeta. Rumah tangga kita udah saling menyalahkan satu sama lainnya. Rumah tangga kita udah gak ada bahagianya, pendeta. Ya udah, apalagi mau dipertahankan. Betul kita ngerti Allah benci perceraian, tapi kan kita kan juga manusia. Masa kita mau bertahan untuk sesuatu yang gak jelas seperti ini? Nah, ini dia persoalannya. Ada banyak orang pikir, ya kan, bahwa apa itu pernikahan? Kok pernikahan gitu sih? Gitu. Sejauh saling menyenangkan ya kita pertahankan. Kalau enggak ya udah gitu. Karena kita anggap pernikahan dasar itu seperti recreation center gitu. Nah, yang kedua saya pelajari, ada banyak orang merasa pernikahan itu seperti game gitu. Jadi dia anggap pernikahan seperti game. Apa itu game? Gini. Saya catat gini. Kalau saya berhasil mencocokkannya, saya pemenangnya. Iya dong, ya kan? Orang main Candy Crush nih. Kalau saya bisa sampai menang semua, cocokin semua, wah saya pemenangnya, ya kan? Tetapi kalau saya tidak berhasil, ya udah, game over. Kan udah coba 1 kali, coba 2 kali, coba 3 kali, nggak bisa, ya udah game over gitu ya kan? Baru all over again gitu, mulai lagi gitu. Either cari yang baru, either ya udah deh, kamu saya gitu, lihat. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, dasar rumah tangganya lemah. Sebagian menganggap recreation center, sebagian lagi menganggap just a game gitu. Jadi hanya seperti game-game biasa aja gitu. Pokoknya pendeta, kita dalam rumah tangga ya pendeta ya, saya coba gitu ngalah sebagai istri, sampai ada lagunya, ku coba bertahan walau kadang sakit. Pendeta nggak ditangkap tuh nyanyi lagu-lagu begitu di depan gereja. Nggak apa-apa, dia nggak ngerti ya kan. Saudara gue nggak dalam Tuhan, tapi saya mau jelaskan buat saudara di hari Minggu yang luar biasa ini, bahwa ada banyak orang yang anggap ini sebagai just a game, ya kan. Pokoknya tugas saya nyocokin gitu. Kalau nggak bisa cocok ya udah, mau diapain gitu. Waduh, ngeri banget saudara-saudara. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang ngeri banget. Saya kan sebagai istri udah coba ngalah pendeta. 1 kali saya ngalah, 2 kali saya ngalah, 3 kali saya ngalah. Saya udah ngalah sampai 7-8 kali pendeta, tapi udah nggak bisa dipertahankan. Suami juga gitu loh. Saya sebagai suami udah ngalah pendeta, tapi cukup dong. Saya laki-laki, nggak mau saya diinjek-injek. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya mau tegaskan buat saudara. Marriage is not like just playing a game. Yang ketiga, ada banyak orang dasarnya keliru tentang keluarga. Dianggap as a business. Apa itu as a business? Saya masuki dengan berbagai mimpi keuntungan. Wah, kalau saya menikah nanti suami saya akan begini. Wah, kalau saya menikah nanti istri saya akan begini. Wah, kalau saya menikah nanti saya akan punya anak-anak begini. Saya akan begini. Jadi dia punya mimpi-mimpi keuntungan. Orang kan masuk bisnis, nggak ada yang orang masuk bisnis, aduh mudah-mudahan saya rugi gitu atau enggak. Ya udahlah mendingan begini-begini. Aduh. Orang masuk bisnis dengan berbagai mimpi gitu. Tetapi apa yang terjadi? Ya kan? Dia masuki bisnis itu, dia masuki pernikahan itu dengan berbagai mimpi. Tapi ternyata seperti yang saya bayangkan, ya saya usahakan, ya kan? Pokoknya saya masuki dengan berbagai mimpi keuntungan. Kalau ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, ya saya usaha mempertahankannya. Tapi kalau terus rugi, tutup aja usaha yang lain. Oh, itu ngeri nih, ngeri sekali. Mungkin saudara nggak sadar bahwa yang terjadi adalah seperti itu gitu. Bahwa selama ini saudara nggak sadar bahwa saudara membuat rumah tangga saudara atau keluarga saudara itu seperti a business gitu. Karena dulu waktu pacaran saudara mimpinya, wah suami saya akan begini sama saya, wah istri saya akan begini sama saya, wah nanti kita akan punya anak-anak, wah rumah tangga kita akan bahagia. Tapi kenyataannya beda pendeta, ribut mulu rumah tangga kita. Suami saya kasar pendeta, istri saya kepala batu, wah anak saya juga bikin panik semuanya pendeta, nggak ada yang bisa kita pertahankan. Ya udah, saya coba usaha sih, berusaha yang terbaik, melakukan yang benar, melakukan yang bertanggung jawab, ya melakukan tugas-tugas saya sebagai suami atau istri gitu, melakukan tanggung jawab saya dalam kehidupan keluarga gitu. Tapi kalau memang udah nggak bisa dipertahankan lagi, ya mau diapain gitu? Bisnis ini sudah tidak menguntungkan sih, nggak ada kalimat-kalimat, loh untungnya apa saya ngalah? Untungnya apa saya mempertahankan rumah tangga ini? Udah nggak bisa, ya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, dari awalnya Tuhan membangun keluarga sebagai perjanjian. It's not a business, it's not a game, it's not a recreation center. Marriage is covenant. Pernikahan adalah perjanjian, iya kan? Nah, kalau kita bicara perjanjian, sama-sama bilang sama saya, pernikahan adalah perjanjian. Nah, kurang mantap, sama-sama bilang pernikahan adalah perjanjian.
Oke, yang jomblo-jomblo bilang. Pendeta sensitif nih kalau ngomong-ngomong itu. Ayo sama-sama bilang sama saya lagi. Khusus yang jomblo, please. Yang suami istri nggak perlu, cukup yang jomblo. Yang jomblo sama-sama bilang sama saya, pernikahan adalah perjanjian. Jadi saudara nggak sembarangan. Saudara betul-betul ngerti bahwa pernikahan adalah perjanjian. Nggak bisa saudara sembarangan. Oh ya saya mau menikah. Ya habis umur saya udah segini gitu. Ya udah. No. Marriage is covenant. Pernikahan adalah perjanjian. Nah, karena perjanjian, pertama, saudara bisa lihat Matius 19 ayat 6. Dikatakan apa? Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. A covenant. God bless the covenant. Tuhan memberkati perjanjian itu. Makanya pernikahan bukan hanya soal pestanya, ya kan? Pernikahan bukan hanya soal perayaannya. Pernikahan bukan soal gedungnya, pernikahan bukan soal pakaiannya, tetapi pernikahan yang paling penting adalah janji nikahnya, pengucapan janji nikahnya di hadapan Tuhan. Dan ingat, kau tidak berjanji sama manusia, kau tidak berjanji sama istrimu, kau tidak berjanji sama mertuamu, kau tidak berjanji sama orang-orang di sekitarmu. You make a covenant before God. Engkau membangun perjanjian di hadapan Tuhan. Aku akan menerima engkau. Wah, itu kan perjanjian di hadapan Tuhan. Istri, jangan terlampau gampang bicara. Bahkan bukan hanya jangan terlalu gampang, haramkan kata cerai dalam keluarga. Suami, haramkan kata dan bahkan pikiran untuk bercerai sekalipun. Kenapa? Karena perjanjian kita sama Tuhan. Dan Alkitab bilang, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya bilang terlalu banyak pengacara yang terlalu berani membela perceraian, saudara. Waduh, saya sebagai gembala akan berkata di dalam nama Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Kalau engkau mendapat berkat oleh Tuhan dan engkau menjadi seorang pengacara, jangan pernah mau terima kasus-kasus perceraian. Kecuali orangnya tidak mau bercerai, bela dia sampai mati-matian. Sebagai gembala saya mau ngomong, kalau ada saudara di sini yang adalah seorang hakim, jangan pernah berani memutus perceraian, karena Alkitab bilang apa yang tadi dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau Tuhan bilang tidak boleh lalu engkau melakukannya, engkau berhadapan dengan tangan Tuhan sendiri. Sorry, saya sebagai gembala, saya cinta saudara. Saya bangga buat setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengacara. Saya bangga lihat jemaat yang profesinya adalah hakim. Tetapi sebagai hamba Allah, saya nasihatkan saudara, sebagai gembala saudara, sebagai bapak rohani saudara, saya katakan bertobat. Jangan ada di gereja kita, khusus, udahlah saya nggak mau peduli gereja lain lah, tapi khususnya anak-anak Tuhan Yesus dan khususnya jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, jangan ada satu pengacara atau satu hakim sekalipun yang membela dan memutuskan perceraian, karena Alkitab bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti karena membangun keluarga adalah perjanjian. Satu, tidak boleh diceraikan. Tidak boleh diceraikan itu artinya tidak boleh berpikir tentang perceraian dan tidak boleh mengatakan cerai. Ya pendeta, saya dulu pernah mengatakan cerai. Gimana ya pendeta? Bertobat, cabut di dalam nama Yesus, dan jangan pernah berpikir dan mengatakannya lagi, karena di balik kata cerai itu ada kutuk di dalamnya. Dan anak-anak Tuhan Yesus percaya Allah berkata tidak boleh, ikuti saya, maka ada berkat luar biasa di dalamnya. Yang kedua saya pelajari, apa yang kita bisa belajar bahwa Tuhan membangun keluarga sebagai perjanjian. Yang kedua, lihat Malaki 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku, waduh, Tuhan nggak pakai tendeng aling-aling lagi, ya kan? Aku membenci perceraian. Setuju? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan benci perceraian. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan benci perceraian. Gereja kita adalah gereja yang percaya bahwa Allah benci perceraian. Karena itu, setiap pernikahan di gereja kita tangani dengan baik. Kita ada konseling pranikah khusus. Lalu kemudian kita juga membuka kesempatan setiap mereka yang setelah berumah tangga ada masalah, kita undang kembali datang ke gereja untuk membahas persoalan-persoalan rumah tangganya. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar. Dalam istilah bahasa Inggris ada istilah gini, nothing too big to talk to. Artinya gini, kalau saja kita mau membahasnya, kita mau dengan kepala dingin. Kadang-kala persoalannya gini, suami merasa dirinya paling benar, istri merasa dirinya paling benar, lalu ribut. Dan sekarang ributnya bukan lagi mencari
yang terbaik buat keluarga. Makanya selalu saya bilang, dalam rumah tangga nggak ada istri yang menang atau suami yang menang. Karena kalau istri menang atau suami menang, berarti rumah tangga kalah. Yang harus menang adalah rumah tangga. Suami dan istri harus belajar untuk selalu berpikir yang terbaik. Bukan apa yang saya suka, apa yang saya mau, apa yang saya senang, tetapi apa yang rumah tangga kita perlukan. Haleluya. Jadi jelas, sebab aku membenci perceraian. Sama-sama bilang, Allah benci perceraian. Yes, Allah benci perceraian. Amin. Nah, lihat firman Tuhan semesta alam, Israel juga, firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi bukan hanya Allah benci perceraian, tetapi Allah juga benci pengkhianatan. Kenapa Allah benci perceraian dan pengkhianatan? Karena pernikahan itu sendiri adalah bagian dari perjanjian. Jadi jelas, hidup Kristen bukan hanya aku suka, kamu suka, lalu kita menikah. Hidup Kristen bukan hanya aku dewasa, kamu dewasa, kita menikah. Hidup Kristen bukan hanya kita kayaknya udah cocok nih, yuk kita menikah. No. Hidup Kristen adalah mengadakan perjanjian antara Allah dengan suami dan istri. Haleluya. Lihat selanjutnya, 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lihat, makanya Alkitab juga gambarkan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai wanita. Iya kan? Berarti yang ketiga saya pelajari, bukti bahwa pernikahan adalah perjanjian karena itu dipakai untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Sebegitu agungnya pernikahan, saudaraku. Saya kadangkala miris melihat bagaimana orang memandang pernikahan. Kadangkala orang memandang pernikahan cuman pestanya yang dipikirin, cuman upacaranya yang dipikirin, acaranya yang dipikirin, tetapi bukan dipikirin makna pernikahan itu sendiri. Bagaimana suami mengasihi istri, bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami istri membangun keluarga. Ada keluarga yang diberkati dengan anak, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ada keluarga yang diberkati juga dengan tidak mempunyai anak. Artinya apa? Masing-masing ada cara Tuhan. Sebagian berkata, wah pendeta, saya kalau nggak punya anak dikutuk-kutuk sama mertua. Nanti ada ada bagiannya kita bahas itu, dan ada bahas saatnya saya akan berdoa khusus buat setiap mereka yang belum punya anak. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak punya anak bukan berarti rumah tangga harus hancur. Tidak punya anak bukan berarti rumah tangga harus bercerai. Yang pertama masih ada mujizat, dan yang kedua kita tahu dalam segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang ketiga jelas, kenapa keluarga adalah perjanjian? Karena keluarga juga dipakai untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat, saudara-saudara. Jadi sebagaimana suami mengasihi istri, demikianlah Kristus mengasihi jemaat. Sebagaimana istri tunduk pada suami, demikianlah jemaat harus tunduk kepada Kristus. Nah, karena itu saya catat selanjutnya, sebagai perjanjian yang kekal, maka dampak keluarga yang benar akan membawa 3 hal yang dahsyat, sesuai dengan apa yang tertulis tadi dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima. Apa 3 hal yang dahsyat yang terjadi itu? Yang pertama saya pelajari, karena keluarga adalah perjanjian, makanya ketika kita membangun keluarga dengan kebenaran, yang pertama yang terjadi adalah keluarga yang dibangun dengan benar, satu, akan membawa pada keteraturan dalam segala-galanya. Saya percaya rumah tangga yang diberkati Tuhan akan menjadi rumah tangga yang teratur. Jauh dari korupsi, benteng dari narkoba, iya kan? Coba saudara perhatiin, kenapa korupsi bisa terjadi? Pemerintah mengeluarkan ratusan juta untuk apa? Bangun KPK dan segala sesuatunya. Tetapi saya bukan bernubuat, ya kan? Tapi saya mau bilang KPK nggak bisa menyelesaikan masalah korupsi. KPK bisa nangkap pejabat, good, ya kan? Berapa banyak gubernur, ya ampun, sampai pengacara, sampai segala macam ditangkap-tangkapin deh. Camat, lurah, apa, menteri, mantan menteri, bupati, segala macam dapat tangkap, dapat loku. Pokoknya sampai sekarang nih, lihat tuh, baju oranye nih, ngeri nih. Pokoknya sudah bilang, wah pendeta ditangkap KPK, ada birunya. Ada birunya, ya kan? Tapi sampai sekarang baju warna oranye murah, saudara-saudara. Kenapa? Orang kalau pakai baju warna oranye, apalagi jaket, masuk TV One, saudara, ya kan? Makanya sebagai amalan saya mau bilang, ngeri. KPK tidak bisa memberantas korupsi. KPK hanya bisa apa? Hanya bisa menangkap koruptor-koruptor, saudara-saudara. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau mau beresin korupsi, yang pertama mulai dari keluarga. Kenapa? Akan membuat teratur, ya kan?
Keluarga yang benar, anak-anaknya akan teratur. Gak perlu mama papa teriak-teriak, awas ya, ancam-ancam segala macam. Dari keluarga yang benar akan lahir keteraturan. Tetapi kalau papa dan mama tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak, anak-anak gak bisa lihat keteraturan. Makanya ketika kita tidak berasal dari keluarga yang baik, ketika kita berasal dari keluarga yang broken home, mari kita memandang Tuhan, mari kita belajar firman dengan betul, sehingga kita tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Karena keluarga yang baik, keluarga dalam suasana sorga, yang pertama akan membawa keteraturan. Sebagai gembala, saya rindu melihat keluarga-keluarga jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah membangun keluarga dalam suasana sorga. Sehingga apa yang terjadi? Bangun perjanjian yang kekal dan mengakibatkan suami jadi teratur, pulangnya teratur, istri teratur, kata-katanya teratur, cara pengeluaran uangnya teratur, ya kan, hidupnya dalam keteraturan, nggak suka ngomongin orang. Kenapa? Dalam keluarga sudah terbangun kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Dua, apa dampak keluarga yang benar? Keluarga yang benar, keluarga dalam suasana sorga, akan menghadirkan jaminan, artinya akan menghadirkan rasa aman, ya kan? Suami merasa dikasihi dan dihargai gitu. Makanya istri jangan sembarangan, ya kan? Mulut saudara kadang-kala tuh membuat suami itu merasa nggak berharga. Kadang-kala apa-apa tuh kayak saudara yang harus melakukannya. Itu persoalannya. Nah, sementara juga ada banyak suami yang kayaknya istrinya tuh nggak ada harganya, nggak ada nilainya dalam kehidupan. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, dari keluarga yang bahagia, suami akan puji istrinya. Hello, Bu, ya ilah jawab napa Bu? Meskipun saya jauh tapi kan boleh Bu dijawab, ya kan? Bu, sekali lagi boleh ya Bu ya? Jawab ya Bu ya. Iya. Bu, suami memberikan rasa aman nggak Bu? Suami puji ibu nggak Bu? Jarang sih pun. Sebetulnya sih nggak pernah pendeta, cuma nggak enak dia ada di sini. Ya kan? Oke Bu, oke. Hanya Tuhan yang tahu dan rumput yang bergoyang yang tahu Bu. Ya kan? Nah sekarang suami. Pak, nah ini suami lebih mantap nih biasanya ini. Sekali lagi Pak, tunjukkan kejantanan kita Pak, ya kan? Sekali lagi Pak. Iya, sekali lagi Pak. Istri memberikan rasa aman nggak Pak? Boro-boro pendeta. Nagih terus pendeta, ada aja. Pengeluaran terus pendeta. Sampai ada orang tanya sama saya gini, pendeta, sebetulnya kenapa lebih banyak suami atau laki-laki yang sakit jantung daripada ibu-ibu atau para istri? Jawaban saya sederhana. Karena orang tidak mungkin sakit jantung ketika belanja. Tetapi orang biasanya serangan jantung ketika melihat bilnya. Lu yang belanja, laki lu yang bayar. Nah, saudara ngerti gak maksud saya? Jadi istri harus memberi rasa aman kepada suami. Orang tua juga gitu, harus memberi rasa aman kepada anak-anak, sehingga anak-anak merasa dihargai, merasa dicintai, merasa disayang, merasa anak-anak itu berharga. Nah, begitu juga anak-anak. Berikan rasa aman kepada orang tua saudara. Jangan kalau saudara pergi bikin panik, kasih tahu jam berapa pulang, kemana. Jadi kalau dicari juga ketemu gitu. Nah, ketika hubungan ini bagus, itu yang saya bilang, keluarga itu keluarga sorgawi. Yang pertama, membuat segalanya teratur. Yang kedua, rasa aman dan jaminan ketentraman. Dan yang ketiga, menumbuhkan keselamatan dan kesukaan. Karena dari keluarga yang bahagia, hubungan kita dengan Tuhan pasti lebih dekat. Kenapa? Akan berdoa bersama, akan baca Alkitab bersama, dan akhirnya yang lahir apa? Kesukaan. Iya kan? Nah, itu sebabnya selalu saya bilang, dan mungkin 33 minggu ke depan, setiap minggu sudah akan dengar. Selalu saya bilang, pernikahan selalu harus lebih bahagia daripada masa pacaran. Gak ada yang amin. Yang pacaran bilang oh iya, yang nikah bilang enggak tuh. Saya ulangi sekali lagi, pernikahan harus jauh lebih bahagia daripada masa pacaran. Kita sebut sama-sama ya, 1, 2, 3. Pernikahan harus lebih bahagia dari masa pacaran. Sekali lagi. Pernikahan harus lebih bahagia dari masa pacaran. Tanamkan dalam roh saudara.
Kenapa? Dalam pernikahan yang bahagia, suasana sorga. Makanya saya bilang keluargaku harus menjadi sorgaku. Iya kan? Karena dari pernikahan yang bahagia, dampaknya adalah kesukaan. Anak-anak merasa bahagia, suami nggak tahan di luar karena pengen buru-buru pulang, istri juga nggak tahan di luar pengen buru-buru pulang, anak-anak juga nggak tahan di luar pengen buru-buru pulang. Kenapa? Dia merasakan suasana sorga. Nah, kemudian terakhirnya, menyadari keluarga adalah perjanjian, maka yang pertama, kita harus punya kesamaan dasar pijakan. Iya dong, kesamaan dasar pijakan. Mulai dari standar pemikiran dan visi pernikahan, itu harus diperhatikan. Ya kan? Ada banyak orang standar pijakannya berbeda. Suami maunya begini, istri maunya begini, anak-anak begini. Makanya rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mau bersama-sama. Kenapa? Dia talk. Rumah tangga yang bahagia bukan perintah. Rumah tangga yang bahagia bukan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Tapi rumah tangga yang bahagia talk, ngobrol, ya kan? Sehingga suami ngerti kira-kira dasar pemikiran istri itu kenapa, gitu ya kan? Karena ingat loh, banyak masalah rumah tangga bukan karena nggak cocok, tetapi karena pola pikirnya beda. Istri pakai perasaan, suami pakai logika, kan susah, ya kan? Kan suami harus ngerti, oh istri saya berpikirnya dengan perasaan, oh suami saya berpikir dengan logika. Jadi akhirnya ketika bahasanya sama, ada banyak orang language-nya sama, tapi sebetulnya perkataannya nggak sama, gitu ya kan? Coba bayangin, yang satu ngomong Manado, yang satu ngomong Jawa, repot saudara. Iya kan? Buat orang Manado misalnya panako, itu artinya penakut, pengecut. Buat orang Batak panako itu artinya maling. Kata yang sama tetapi artinya bisa beda. Nah, ada banyak rumah tangga gitu. Suami ngomong apa, misalnya suami gini deh gitu, aduh kamu kok bodoh banget sih gitu. Nah, mungkin buat suaminya kalimat itu biasa, tapi buat istrinya bisa dalam banget. Kok kamu gitu ya, bilang saya bodoh gitu. Nah itu dia, iya kan? Buat orang Batak, keong kau gitu ya kan? Buat kita keong kau apa artinya ya kan? Buat orang Batak, japurut, japurut, japurut ya kan? Buat orang Manado apa pula itu japurut, ya kan nggak ngerti kita, ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya mau bilang, ada banyak orang dasar pijakannya nggak sama. Suami mikirnya apa, istri mikirnya apa, terus komunikasi udah berat. Suami mikirnya sesuatu, istri mikirnya sesuatu, tiba-tiba baru ngomong sedikit ribut. Kenapa? Dasar pijakannya tuh nggak sama, dasar visinya tuh nggak sama. Suami maunya begini, istri maunya begini, ya kan? Dan pemikirannya nggak sama. Mari belajar, pernikahanlah perjanjian. Biasakan suami istri duduk bersama-sama. Ulangan pasal 6 berkata, mari duduk, bicarakan apa yang ada dalam keluarga kita. Itu pasti akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, tidak boleh saling menyusahkan dan tidak boleh saling merugikan. Suami nggak boleh nyusahin istri dan nggak boleh merugikan istri. Istri nggak boleh menyusahkan suami, nggak boleh merugikan suami. Anak-anak tidak boleh merugikan orang tua. Orang tua tidak boleh merugikan anak-anak. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, kata Alkitab. Kalau rumah tangga sudah saling menyakiti, kalau rumah tangga sudah saling memberatkan, kalau rumah tangga sudah saling menyusahkan satu sama lainnya, maka rumah tangga itu saya beri nama rumah tangga yang penuh air mata. Tapi sebaliknya, kalau dalam rumah tangga suami berpikir, apa yang bisa saya buat untuk membahagiakan istri saya? Istri juga gitu, apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan suami saya? Orang tua juga berpikir gitu, apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan anak-anak saya? Anak juga berpikir gitu, apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan orang tua saya? Betapa keluarga itu menjadi sorga, haleluya. Boleh beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, harus berpegang pada tanggung jawab masing-masing. Jadi bukan kamu dong harus begini, kamu dong harus begini. Rumah tangga itu bukan membangun bos dengan bawahan, ya kan? Wow, kamu harus begini, kamu bukan perintah, tetapi tanggung jawab masing-masing. Oh iya ya, saya sebagai suami di masalah ini apa yang saya bisa buat? Ketika kita ribut, suami dan istri nggak cocok misalnya, sebagai suami apa yang harus saya buat ya untuk bisa mencocokkan kembali, mendamaikan kembali, gitu ya kan? Banyak suami kan berpikir, ya terserah istri, kalau istri saya nggak mau ngalah ya udah, saya juga nggak mau ngalah, gitu. Banyak istri kan juga berpikir, ya tergantung suami saya. Kalau suami saya nggak minta maaf, sorry ya, gitu. Jadi masing-masing pointing their fingers gitu. Mereka tunjuk. Tetapi padahal sebetulnya dalam membangun rumah tangga sebagai perjanjian, masing-masing bikin tanggung jawab.
Apa ya yang saya bisa buat supaya rumah tangga ini lebih bahagia? Apa yang saya bisa buat ya supaya rumah tangga ini lebih hangat? Apa yang saya bisa buat ya supaya rumah tangga ini bisa lebih maju? Apa yang saya bisa buat ya supaya iman anak-anak kami bisa lebih kuat? Apa yang saya bisa buat ya supaya karakter istri saya bisa lebih baik, karakter anak-anak saya bisa lebih baik? Apa yang saya bisa buat ya? Mulai kepada saya. Apa yang saya bisa buat supaya rumah tangga ini suasananya sorga? Ketika anak-anak saya ngambek, ketika anak-anak saya begini, ketika orang tua saya begini, apa yang saya bisa buat untuk membangun kembali sukacita sorga? Itu yang saya sebut tanggung jawab. Selanjutnya, jangan jadikan keluarga kita sebagai sidang pengadilan, saudara-saudara, iya kan? Dimana setiap saat masing-masing hanya meributkan siapa yang benar, siapa yang salah, dengan mengajukan berbagai-bagai tuntutan gitu. Ya dia yang salah dong, dia yang salah. Hello, dari atas Bukit Zaitun di tanah perjanjian ini, saya hanya mau ingatkan buat setiap jemaat bahwa rumah tangga harus suasana surga. Jangan rumah tangga suasana pengadilan di mana masing-masing cuma menuntut, wah suami saya begini, istri saya begini, dia yang salah. Saya mau tanya, Bu, kalau ibu berhasil membuktikan suami ibu salah, puas? Hello, nih saya nanya dari holy place nih, dari tempat suci nih, dari tempat di mana Yesus pernah ada dan menangisi kota Yerusalem. Saya mau tanya, kalau suami ibu bisa ibu buktikan salah, puas? Ih, pendeta tega, puas-puas. Lalu saya tanya, puas nggak? Bangga. Oh, suami saya salah. Tahu nggak yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah orang yang kau cintai, partner, the part of you, orang yang akan seumur hidup bersama dengan saudara. Puas dia salah. Pak, hello. Bapak, hello. Saya mau tanya, Pak, kalau Bapak berhasil membuktikan bahwa ibu salah, terus puas, siapa ibu itu? The mother of your children. Ibu dari anak-anakmu, your partner, part of you. Ya kan? Orang yang akan bersama dengan saudara seumur hidup saudara. Orang yang akan take care saudara kalau saudara sakit. Puas membuktikan bahwa istrimu salah. Boleh nggak kita jadikan kembali keluarga kita dalam suasana sorga? Boleh nggak kita jadikan keluarga kita kembali sebagai tempat suasana yang indah di mana keluarga kita mengalami berkat Tuhan? Bukan suasana pengadilan di mana saling menuntut dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Selanjutnya, karena keluarga kita adalah keluarga dalam perjanjian Allah, beri ruang dan kesempatan untuk kesalahan dan kekurangan serta kelemahan. Karena bagi saya, kekurangan, kesalahan, dan kelemahan serta masalah dari pasangan kita adalah masa pembuktian ketulusan cinta dan ketangguhan dalam perjanjian. Keteguhan perjanjian itu dibuktikan lewat apa? Justru ketika ada kelemahan, kekurangan, ketika ada kesalahan, ya kan? Loh, kalau kita cuma mau menerima pasangan kita karena kelebihan dan kebaikannya, saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun juga bisa. Justru bedanya perjanjian itu, iya kan? Bahwa justru di saat istri saya lemah, di saat suami saya ada kekurangan, di tengah istri saya ada kesalahan, di tengah suami saya ada kesalahan, di situ saya membuktikan ketulusan cinta. Coba saudaraku, bukankah keluarga adalah gambaran dari Kristus? Kristus mengasihi kita bukan karena kita hebat, hello. Kristus mengasihi kita bukan karena kita sempurna. Justru bukti perjanjian itu adalah ketika kita gagal, ketika kita lemah, ketika kita salah, ketika kita buat tindakan yang justru jauh dari Tuhan, Tuhan mencari kita. Alkitab bilang bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Amin. Alkitab berkata, meskipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Alkitab berkata, Kristus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Artinya apa? Ketika suamimu lemah, ketika suamimu salah, ketika suamimu gagal, ketika suamimu ada kekurangan, itulah masanya bagimu untuk membuktikan ketulusan cinta, sekaligus keteguhan perjanjian itu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beri ruang. Jangan kalau anakmu salah dimaki-maki. Jangan kalau orang tuamu salah dikritik, dilawan. Jangan kalau istrimu salah diinjak-injak. Jangan kalau suamimu salah, seumur kelemahan diingat seumur hidup. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, buat saya adalah kehormatan setelah membahas 33 kebenaran tentang visi, saya boleh membahas 33 kebenaran atau 33 kunci yang akan saya bagikan buat saudara untuk membangun keluarga yang bahagia. Buat saya ini adalah kehormatan, what a privilege. Karena saya percaya di akhir zaman Tuhan akan pakai keluarga-keluarga orang percaya untuk menjadi terang.
karena setan sedang menghancurkan banyak keluarga di akhir zaman. Tetapi Allah sedang mengadakan pemulihan yang luar biasa. Karena itu ingat, keluarga adalah bagian dari perjanjian. Sebagai penutup, saya tegaskan gini, sebagaimana saya panggil pemain musik maju ke depan. Pemain musik maju ke depan, setiap singer bersiap. Sebagai penutup saya jelaskan begini, sebagaimana hubungan Kristus dan gerejanya adalah perjanjian kekal, demikianlah hubungan keluarga adalah sebagai perjanjian yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana Kristus dan jemaatnya merupakan perjanjian yang kekal, bahwa Kristus menebus kita dengan darah, saya percaya rumah tangga yang bahagia harus menjadi perjanjian yang kekal. Kalau hari ini saya berkata, tetapi rumah tangga saya ada masalah, it's okay. Masalah dalam rumah tangga akan berakhir dengan kemenangan dan mujizat yang luar biasa. Karena ingat, masalah bukan akhir dari hidup kita, kegagalan bukan akhir dari hidup kita, persoalan bukan akhir dari hidup kita. Kita bukan a loser, kita bukan orang-orang bodoh. Justru kalau kita lihat masalah, kita tahu ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jemaat sekalian, dari tempat yang sangat indah ini, yang dikenal banyak orang sebagai tempat di mana Yesus akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, yaitu Bukit Zaitun. Karena dari sini Yesus naik ke sorga, dan Alkitab berkata dia akan juga datang dari tempat ini. Dan dari sini juga Yesus pernah duduk di lokasi ini untuk menangisi kota Yerusalem. Dan saudaraku, Yesus melihat kota Yerusalem dan dia menangisinya. Hari ini kalau Yesus melihat cara engkau sebagai suami menangani istrimu, cara engkau sebagai istri menghadapi suamimu, cara engkau sebagai orang tua mendidik anak-anakmu, cara engkau sebagai anak menjalani masa mudamu dan menghormati orang tuamu, apakah Yesus tersenyum ataukah Yesus menangis? That is the point. Doa saya, Yesus melihat saudara tersenyum bahagia karena engkau dijumpai sebagai keluarga-keluarga yang bisa memegang perjanjian. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Sambil musik mainkan pujian dengan sangat lembut, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tidak kebetulan kita bersama menikmati ibadah langsung dari Mount of Olive atau Bukit Zaitun ini. Izinkan sekarang saya berdoa buat setiap saudara. Sampai setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Tanya sama diri saudara sendiri, kalau Yesus melihat caramu berpacaran hari ini, kalau Yesus melihat cara engkau menghadapi suami, cara engkau menghadapi istrimu, cara engkau mengatasi persoalan rumah tanggamu, cara engkau memarahi anak-anakmu, cara engkau menjalani hari-hari rumah tanggamu, apakah dia tersenyum atau menangis? Kalau engkau berkata, saya khawatir dia menangis melihatnya, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini engkau berkata, hidup saya tidak teratur, saya tidak memberi rasa aman buat suami saya tidak memberi rasa aman buat istri saya tidak memberi rasa aman buat orang tua saya tidak memberi rasa aman dalam jalan-jalan kehidupan saya dalam rumah tangga. Taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Atau mungkin saudara berkata, hidup kami tidak sedang dalam keteraturan, bahkan tidak ada kesukaan, selalu dalam tekanan, ancaman, kekecewaan. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya khawatir saya buat rumah tangga saya seperti sidang pengadilan. Saya selalu mencari-cari kesalahan suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Saya jadi orang yang suka berontak, suka melawan. Taruh tangan kananmu di dada. Karena saya percaya hari ini kuasa Tuhan bisa menjamah, memulihkan dan memberkati kita. Siapapun saudara yang hari ini gagal menyadari bahwa keluarga adalah perjanjian, atau mungkin saudara seorang jomblo, saudara belum punya pasangan teman hidup dan saudara ingin cepat-cepat menikah, karena saudara anggap rumah tangga seperti kayak recreation center, seperti just a game, seperti ya tempat kesenangan lainnya. Dan hari ini saudara berkata, enggak, saya bertobat, saya ngerti bahwa rumah tangga bukan recreation center, bukan a game, bukan a business, tapi rumah tangga adalah covenant with God. Kalau saudara mengerti itu, taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa, karena hari ini saya percaya sesuatu yang baik Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat setiap mereka taruh tangan kanan di dada. Dan dalam nama Yesus, dari Mount of Olive, dari Bukit Zaitun ini, hamba mengucapkan berkat buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka boleh mengalami mujizat, kemenangan, berkat, anugerah, sukacita. Mereka boleh menyadari kembali bahwa rumah tangga adalah bagian dari perjanjian. Setiap suami boleh memberi rasa tentram dan aman, dan suasana sukacita boleh ada di keluarga kami, di hidup kami, di langkah-langkah kami, sambil kami menyadari sebagaimana Kristus mengadakan perjanjian, kami harus hidup dengan perjanjian terhadap keluarga yang olehnya Tuhan tempatkan kami. Ampuni kami kalau
kami saling mencari kesalahan, kami saling menuding, saling menyakiti, saling mengecewakan satu sama lain. Di dalam nama Yesus, turunlah segala berkat, anugerah, kasih karunia, kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudaraku, ingat, keluarga adalah perjanjian. Dan secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau sudah sakit, taruh tangan kanan sudah di dada. Dan dari Mount of Olive ini, dari Bukit Zaitun ini, saya mau berdoa buat kesembuhan. Karena Alkitab berkata, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Dengan iman setiap mereka meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit boleh mengalami mujizat. Dari puncak Bukit Zaitun ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, hai setan, hai kelemahan tubuh, keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami terima dengan iman. Oleh biru Yesus, kami sudah disembuhkan. Sudah sembuh. Sudah sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap orang yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh biru Yesus. Karena firman Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba dari Bukit Zaitun ini, sudah hamba ucapkan berkat bagi mereka. Hamba sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Dan sekarang hamba berdoa sehingga setiap firman yang mereka terima boleh mereka praktekkan, mereka boleh jalani, mereka boleh hidup dalam kemenangan, berkat, anugerah, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Mereka boleh jadi jemaat Tuhan yang menyadari keluarga adalah sorga dan hidup dalam perjanjian. Adik-adik muda akan menjaga hidupnya benar, dan rumah tangga akan selalu dijaga dalam kasih Tuhan yang sempurna. Hamba mengasihi mereka meskipun secara fisik hamba tidak bersama, tetapi hamba percaya kuasa Kristus terus menjaga jemaat ini makin hari makin dewasa, makin mengerti firman, makin menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.